Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti dengan NIM 2303055020018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang konsep dasar timbulnya penyakit, yaitu jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kita harus paham tentang konsep jaring-jaring sebab akibat. Konsep jaring-jaring sebab akibat juga dikenal sebagai teori jaring-jaring sebab akibat atau konsep multifaktorial yang ditemukan oleh Max Mohan dan Hu pada tahun 1970. Teori ini menekankan bahwa suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan merupakan akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat yang saling terkait dan interaktif. Selanjutnya ada beberapa poin penting dalam konsep ini. Yang pertama, interaksi berbagai faktor. Maksudnya di sini penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor termasuk lingkungan, fisik, biologis, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, keseimbangan faktor perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu mata rantai penyakit. Timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong rantai pada berbagai titik, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor risiko yang berkontribusi pada penyakit. Terakhir, contoh penerapan. Contohnya penerapan konsep ini adalah pada penyakit jantung koroner, di mana banyak faktor yang dapat meningkatkan atau menghambat perkembangan penyakit, seperti faktor genetik, dan gaya hidup individu. Selanjutnya, kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama, faktor biologis, yaitu terbagi menjadi 3, genetik individu yang dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu. Yang kedua, mikroorganisme, timbulnya bakteri, virus, atau parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga, fisiologis, yaitu di mana kondisi tubuh yang mempengaruhi kekebalan atau sistem imun. Selanjutnya, faktor kimiawi, terbagi menjadi 2, pencemaran lingkungan, sisa-sisa pestisida, pupuk, dan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, makanan, di mana kualitas makanan yang buruk seperti gizi kurang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang ketiga, faktor sosial, terbagi menjadi 2, perilaku merokok seperti alkoholisme dan perilaku lain yang berisiko tinggi. Yang kedua, lingkungan sosial, di mana kepadatan hunian, akses ke fasilitas kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi. Yang keempat, ada faktor interaksi, di mana faktor interaksi terjadi karena faktor biologis, kimiawi, dan sosial dapat meningkatkan atau mengurangi risiko penyakit. Contohnya, gizi kurang dapat memperlemah sistem imun, membuat individu lebih rentan terhadap infeksi. Selanjutnya kita masuk kepada sebab-sebab yang dapat menimbulkan suatu penyakit. Yang pertama, ada pencemaran makanan, yaitu sisa-sisa pestisida dan pupuk pada buah-buahan, sayur-sayuran, makanan lainnya. Yang kedua, bahan tambahan zat, pewarna, dan penyedap rasa pada makanan yang dibekukan. Yang ketiga, ada zat penawar racun, hormon, dan sebagainya pada makanan hewan. Yang keempat, kerusakan bahan gizi selama proses memasak. Masuk ke kedua, pencemaran lingkungan dan udara, di mana terbagi menjadi 2. Ada gas limbah industri, ada juga pencemaran rumah tempat tinggal sebagai akibat dan berbagai interior. Yang ketiga, ada pencemaran sumber air, yaitu pertama, air limbah industri. Yang kedua, penimbunan mikroorganisme dalam air seperti pupuk, pestisida, sampah putih. Yang ketiga, pencemaran pada proses pemanasan air seperti ledeng air minum yang tidak diproses menurut aturan. Yang keempat, ada pencemaran yang disebabkan oleh fasilitas modern seperti
seperti televisi, radio, kabel tegangan tinggi, microwave, komputer, pengatur cahaya yang kuat, dan radiasi frekuensi rendah. Semua berpengaruh. Yang kelima, produksi suara. Suara yang ditimbulkan oleh mobil, mesin, sepeda motor, suara orang, seseorang menjadi cepat marah dan sukar untuk berkonsentrasi. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan jaring-jaring sebab akibat dalam epidemiologi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada mengidentifikasi faktor multi, di mana model ini menekankan bahwa suatu penyakit tidak bergantung pada suatu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebab akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Hal ini memungkinkan identifikasi berbagai faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi timbulnya penyakit. Yang kedua, menghindari penyederhanaan, di mana menggambarkan jaring-jaring sebab akibat. Model ini menghindari penyederhanaan penyebab penyakit menjadi satu faktor tunggal. Ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan akurat. Yang ketiga, mengembangkan strategi pencegahan, di mana dengan memotong rantai pada berbagai titik, model ini menawarkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Misalnya dalam kasus gizi, intervensi dapat dilakukan pada berbagai titik seperti faktor sosial ekonomi, nutrisi, dan lingkungan. Yang keempat, ada faktor interaksi, di mana jaring-jaring sebab akibat seringkali tidak mempertimbangkan interaksi antara berbagai faktor penyakit. Seringkali disebabkan oleh interaksi antara faktor-faktor yang berbeda, sehingga tidak memotong rantai pada satu titik saja mungkin tidak efektif. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan jaring-jaring sebab akibat dalam epidemiologi, yaitu yang pertama ada keterbatasan faktor. Keterbatasan faktor itu di mana jaring-jaring sebab akibat seringkali hanya mempertimbangkan beberapa faktor utama, tetapi mungkin tidak mencakup semua faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit, seperti faktor genetik, lingkungan, dan perilaku individu. Yang kedua, kompleksitas, di mana model jaring-jaring sebab akibat yang dapat menjadi kompleks dan sulit untuk diinterpretasikan, terutama jika ada banyak faktor yang saling terkait. Hal ini dapat membuat sulit untuk menemukan titik-titik yang tepat untuk memotong rantai penyebab. Yang ketiga, keterbatasan data. Analisis jaring-jaring sebab akibat memerlukan data yang komprehensif dan akurat. Jika data yang tersedia tidak lengkap atau tidak akurat, maka analisis tersebut dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Yang terakhir ada faktor interaksi, di mana jaring-jaring sebab akibat seringkali tidak mempertimbangkan interaksi antara berbagai faktor. Penyakit seringkali disebabkan oleh interaksi antara faktor-faktor yang berbeda, sehingga tidak memotong rantai pada satu titik saja mungkin tidak efektif. Selanjutnya kita masuk ke cara mengatasi jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama ada identifikasi faktor, yaitu mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit seperti faktor biologis, kimia, dan sosial. 2. Intervensi pada faktor utama, yaitu melakukan intervensi pada faktor utama penyebab penyakit. Misalnya dalam kasus gizi yang rendah, intervensi dapat dilakukan dengan meningkatkan akses makanan yang seimbang dan mengurangi faktor sosial ekonomi yang rendah. Yang ketiga, pengembangan kebijakan pemerintah, yaitu dengan membuat kebijakan pemerintah yang efektif untuk mengurangi faktor-faktor penyebab penyakit. Contohnya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang gizi dan kesehatan. Yang keempat, penggunaan diagram sebab akibat, yaitu menggunakan diagram sebab akibat untuk memvisualisasikan interaksi antara berbagai faktor yang menyebabkan penyakit. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.